Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Rufiatul Jannah. On this video, I want to analyze the final test sociolinguistic. The first example, internal variation and external variation. In internal variation, any phonological variation, morphological variation, syntactic variation, and semantic variation. Untuk contoh yang phonological variation, panggilan ayah dalam bahasa Jawa yaitu orang Malangan lebih cenderung memanggil bapak, sedangkan orang Solo memanggilnya bapak. Untuk panggilan orang tua laki-laki, orang Jawa Solo jika memanggil bapak tidak memakai K, sedangkan orang Jawa Malang menggunakan K untuk panggilan bapak. Untuk contoh yang kedua yaitu morphological variation. Nah, di sini yaitu sebagai contoh kue bakwan. Nah, orang Jawa Surabaya menyebut kue bakwan dengan kata ute-ute, sedangkan orang Malang menyebutnya dengan kata-kata weci. Nah, keduanya adalah kue yang sama, bakwan, namun penyebutan kata yang berbeda. Untuk yang ketiga yaitu syntactic variation. Seperti orang Blitar jika menanyakan kita lagi ngapain seperti itu, orang Jawa Blitar lebih menanyakan seperti kue lagi ngapo. Kalau orang Malang seperti lapoe awakmu. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu semantic variation. Nah, dari kata-kata permisi. Kata-kata permisi ini di dalam bahasa Jawa yaitu nuwun sewu, yang artinya adalah permisi. Nah, tetapi kata-kata nuwun sewu ini bisa diartikan sebagai permisi atau minta uang 1.000 seperti itu. Contoh yang terakhir dari internal variation yaitu saya mengambil dari phonological variation dari kata bisa. Nah, di dalam bahasa Jawa bisa itu bisa dikatakan dengan iso atau iso. Jadi ada yang memakai K di belakangnya, ada yang tidak memakai K. And the next, for example, external variation. Di dalam external variation ini ada dialek, idiolek, sosiolek, dan kronolog. Untuk contoh yang dialek yaitu kata-kata mau mencari balon. Di dalam bahasa Jawa Malangan yaitu kate golek balon, sedangkan dalam bahasa Tulungagung arep golek balon. Keduanya sama arti, namun sama arti yaitu mau mencari balon. Untuk contoh yang kedua yaitu kata-kata datang di Malangan yaitu teko, sedangkan di Banyumas yaitu gutul. Untuk yang contoh yang ketiga yaitu kata-kata sakit di Jawa Solo yaitu lara, sedangkan di Malang yaitu loro. Nah, untuk contoh yang keempat saya mengambil dari idiolek. Di sini saya adalah orang Malangan yang memiliki kebiasaan atau bahasa yang melekat yang mempunyai beberapa varian mulai dari kasar, biasa sampai ke halus. Contohnya ngoko, yen endasmu loro ge endang madang wae. Ngoko halus, menawa sirahmu loro ge endang madang wae. Untuk yang krama atau kromo, menawi sirah sampean sakit enggal nedha mawon. Krama inggil, mbok menawi mustakan jenengan gerah kula aturi enggal dahar mawon. Nah, contoh yang terakhir yaitu kelima, saya ngambil dari sosiolek. Di sini saya adalah orang Malangan yang memiliki bahasa yang berbeda-beda, namun artinya tetap sama. Seperti kata-kata kamu, di sini kami orang bahasa Jawa bisa menyebut dengan samian, riko, awakmu, kon. Nah, seperti itu. And the second yaitu konsep bad language. Jadi bad language di sini adalah kata-kata yang tidak sopan atau yang buruk yang biasa dikatakan di setiap daerah pasti ada. Jadi bad language di sini dibagi menjadi dua yaitu tabu sama euphemism. Yang pertama yaitu tabu. Tabu itu adalah sesuatu yang dilarang dan melanggar norma agama atau kepercayaan dan adat istiadat dalam masyarakat. Jadi di sini tabu itu mempunyai beberapa jenis yaitu seperti swearing, vulgar, blasphemy, dan kursi. Nah, untuk yang pertama yaitu swearing.
adalah umpatan, kata-kata kutukan atau kata-kata yang tidak sopan untuk kita ucapkan. Nah, jenis-jenis swearing ini ada 3, yaitu expletive swearing, yaitu umpatan yang diungkapkan secara pribadi. Seperti contohnya, kurang ajar. Nah, seperti itu. Di dalam bahasa Jawa ya tetap kurang ajar. Untuk yang abusive swearing adalah umpatan yang ditujukan kepada orang lain, seperti kita itu kalau di istilah bahasa Jawanya itu meso, kayak contohnya jancuk, terus asu, jangkrik dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu humorous swearing. Jadi humorous swearing di sini adalah umpatan yang disampaikan melalui guyonan. Tujuannya itu untuk bercanda. Seperti kalau di daerah saya itu memanggil temannya dengan kata-kata yang tidak sopan seperti hecuk lapo, seperti itu. Nah, untuk yang contoh yang selanjutnya yaitu memanggil dengan kata-kata yang tidak sopan seperti hesuasu kok tambah ayu ikon. Nah, seperti itu. Tabu yang kedua yaitu vulgar. Nah, vulgar di sini adalah penggunaan kata yang digunakan oleh orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Contohnya, gampang untuk di Indonesia, terutama orang Jawa berarti mudah. Sedangkan gampang di Malaysia berarti anak haram. Jadi gampang di Indonesia itu bukan vulgar, sedangkan di Malaysia itu vulgar, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu blasphemy. Blasphemy adalah tindakan penghinaan, penistaan atau ketidaksopanan terhadap tokoh suci, arfate keagamaan, adat istiadat dan kepercayaan atau suatu agama. Seperti contohnya kalau di daerah saya itu tingkahmu kayak kiri. Nah, seperti itu kalau di daerah saya. Terus untuk yang keempat yaitu cursing atau kutukan adalah mengungkapkan kekesalan dengan menggunakan kata-kata kasar dengan emosi disertai gestur tubuh. Seperti kalau di bahasa Jawa itu jancuk, jangkrik, nah seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tabu. Yang kedua yaitu euphemism yang mensopankan kata-kata, seperti contoh dalam bahasa Jawa itu dari kata meninggal menjadi dari kata-kata meninggal mati menjadi sedo. Nah, terus makan untuk makan, mangan menjadi maem. Untuk jenis yang kedua dari bad language yaitu euphemism. Euphemism itu adalah mensopankan kata-kata seperti contoh dalam bahasa Jawa dalam kata-kata meninggal. Nah, bahasa Jawanya itu kalau kasarnya itu mati disopankan menjadi sedo. Nah, terus untuk makan badok menjadi maem. Nah, okay, and the third analysis short movie. Di sini saya menganalisis film Doraemon Nobis Home is His Castle. Nah, pada in the short movie is as Nobis parents consider selling their house and moving. Nobby in Doraemon confides them to consider moving to an ancient German castle that happens to be for sale by its resident, the beautiful Miss Lotte. Nobby's parents decide not to move in, but when Lotte mysteriously disappears, Nobby, Doraemon, and Sue head back to Germany to secure her after hearing his parents waiting to get a bigger house. Nobby and Doraemon go get a castle in Germany to live in. However, it's too big for his parents to enjoy, and something else seems to be living there. Dalam short movie tersebut ada beberapa maksim. Yang pertama yaitu ada maksim quality, yang mana maksim quality ini adalah pembicara harus berbicara sesuai dengan fakta. Seperti yang dikatakan oleh ibu dari Nobita, I'm afraid we lost the bet on that new house we love so much was the perfect home for us, so much room and choose to a new school, but I guess that neighborhood is just too expensive for what we can afford. Well,
Jadi di situ ibunya Nobita menginginkan sebuah rumah baru yang cukup mahal, karena di situ memang benar-benar cukup mahal karena banyak ruangan dan di situ rumahnya adalah sangat besar seperti itu. Terus yang kedua yaitu maximum quantity, yaitu penutur harus menyampaikan informasi yang sesuai. Seperti contoh Nobita, I feel bad, I wish I could buy mom and a new house. Nah, lalu Doraemon berkata, you can, kamu bisa. Nah, seperti itu. Itu adalah informasi yang sesuai seperti itu. Yang ketiga yaitu maxim relevan. Seperti pada percakapan di dalam movie tersebut, it is possible to get it. Of course, thank you. Nah, di situ sangat relevan karena antara pembicara dan pembicara yang lain itu saling mengerti. And the fourth is debate. Nah, di dalam video itu adalah debate tentang wakil presiden telah berselisih tentang pandemi virus corona dalam satu-satunya debat mereka menjelang pemilihan bulan depan. Jadi di dalam video debat tersebut ada strategi kesopanan. Nah, pada video debat tersebut dibuka dengan formal oleh MC dan diikuti oleh moderator dengan memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Seperti contoh moderator, welcome and congratulations, you have scored the Lost exclusive ticket and on the Unity stage, Hamilton has nothing on the commission and presidential debates when it comes to exclusive tickets. Dalam video perdebatan tersebut juga ada yang namanya speech aids. Yang pertama yaitu asertif yang mendeskripsikan keadaan atau kejadian seperti laporan, tuntutan, dan pernyataan. Contoh moderator, Senator Harris, the coronavirus is not under control over the past week. John B. more covered case over the past 7 days. Then in the week before 9 states have a new record even if a vaccine is released, and the next administration will face and chase what worth a billion. Nah, ada juga yang namanya pengarahan, memberi saran, memohon atau mengundang pemerintah dan meminta. Seperti contohnya Mr. Harris menuduh Mr. Page dan Presiden sengaja menyesatkan orang Amerika tentang kematian coronavirus. Mr. Harris, they knew, and they covered it up. She said, adding they had forfeited their right to the selection. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya ekspresif. Ekspresif itu adalah tindak tutur yang digunakan pembicara untuk mengekspresikan perasaan dan sikap terhadap sesuatu. Seperti contohnya, Mr. Harris said, Mr. Trump had betrayed our friend and embraced dictator around the world. Komisif, ungkapan janji. Nah, dan di sini ada juga yang namanya komisif, yaitu ungkapan janji atau ancaman. Seperti contohnya, Gordon Cow, Republican. They did a better job of defending their candidates than the actual candidates did. Nah, dan yang kelima yaitu analisis UNESCO. Yang pertama yaitu intergeneration language transmission, yaitu transmisi bahasa antar generasi. Jadi transmisi bahasa menjadi poin utama dalam mewariskan dan mempertahankan sebuah bahasa daerah. Seperti kalau di daerah saya itu mulai dari nenek moyang sampai cucunya itu ada yang memakai bahasa Indonesia, ada yang memakai bahasa Jawa, namun lebih banyak memakai bahasa Jawa. Yang kedua yaitu absolute number of speaker. Jadi yang dimaksud di sini adalah jumlah nyata penutur. Di daerah saya jumlah penutur nyata sekitar 70% dan 30% lainnya tidak memakai bahasa Jawa. Jadi tidak 100% memakai bahasa Jawa. Dan yang ketiga yaitu
proportion of speaker. Yang dimaksud di sini adalah perimbangan penutur. Di Kota Malang, penduduk perkotaan dan pedesaan masih 90% memakai bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Dan yang keempat yaitu loss of existing language demand. Punahnya beberapa ranah bahasa. Di daerah saya, ranah bahasa masih kuat karena masih lebih banyak penutur asli. Dan yang kelima yaitu response to new domain and media. Jadi respon terhadap ranah baru dan media. Anak-anak zaman sekarang merespon ranah baru dan media sangat cepat karena banyaknya alat digital terutama HP. Terus yang keenam yaitu material for language education and literacy. Materi untuk pendidikan dan literasi bahasa. Kemampuan literasi pada awalnya diartikan sebagai keterampilan membaca dan menulis, tetapi pada saat ini pengertiannya mengalami perkembangan dalam ranah pembelajaran. Kemampuan literasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa untuk menguasai berbagai mata pelajaran. Jadi literasi di sini itu sangat penting. Untuk yang ketujuh yaitu governmental and institutional language attitude and policies. Di daerah saya masih menggunakan bahasa Jawa, jadi istilah kejawen masih kental di daerah saya. Untuk yang ke-8 yaitu community members. Jadi komunitas bahasa di daerah saya pada saat ini tidak semua memakai bahasa Jawa, jadi masih kurang dominan seperti itu. Nah, untuk yang ke-9 yaitu amount and quality of documentation. Jumlah dan kualitas dokumentasi bahasa. Jumlah kualitas dokumentasi di daerah saya ada yang memakai bahasa Indonesia dan juga ada yang memakai bahasa Jawa. Thanks for watching. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.